Haleluya. Selamat tahun baru 1 Januari 2026. Bersyukur kepada Allah yang telah menuntun kita semua melewati tahun yang lalu dan telah membawa kita memasuki tahun yang baru ini. Mari kita jalani hari-hari ke depan dengan iman yang teguh, dengan hati yang bersyukur, dan hidup yang berpusat hanya pada Kristus. Kiranya renungan-renungan Oasis Fajar pada tahun yang lalu telah menambahkan kekuatan iman untuk terus bertumbuh dalam kekudusan menuju kemandirian sesuai dengan visi 2630. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu, menaikkan rasa syukur dan terima kasih sebab setahun yang lalu Engkau telah memberkati kami. Dengan kekuatan Tuhan kami memasuki tahun yang baru ini. Kami meminta kembali untuk Tuhan menuntun kami untuk segala sesuatu yang kami dengarkan melalui Oasis Fajar ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 4 ayat 6 hingga ayat ke-10. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Para pendengar renungan Oasis Fajar, judul renungan kita hari ini peka terhadap peringatan Tuhan, yang diambil melalui ayat ke-7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Perjalanan hidup baru saja dimulai, lembaran baru akan ditulis. Bagaimana perjalanan kita di hari mendatang? Bagaimana kita akan menjalaninya? Peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi dalam perjalanan hidup ini, kita tidak dapat menjawabnya, sebab itu masih rahasia. Terkadang Tuhan memberi peringatan untuk berhati-hati atau waspada supaya kita berjalan dalam kehendak-Nya. Banyak cara Tuhan dalam memperingatkan kita, bisa melalui sakit penyakit, bencana alam, mimpi, masalah, dan penderitaan. Orang yang mencintai firman Tuhan pasti akan memahami mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak-Nya. Pembacaan firman Tuhan hari ini diawali dengan kisah Kain dan Habel. Sekian lama mereka berusaha dan berjerih lelah. Kain sebagai petani dan Habel sebagai gembala. Masing-masing pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Ini merupakan awal yang baru untuk mempersembahkan sebagian dari hasil pekerjaan mereka kepada Tuhan. Tuhan mengindahkan persembahan Habel, sementara Kain tidak. Allah tidak melihat banyak atau sedikitnya persembahan yang diberikan, melainkan hati si pemberi. Hati Kain menjadi panas dan muram mukanya.
Saat itulah Tuhan Allah memperingatkannya. Tetapi Kain gagal menyikapi kehendak Tuhan. Dia tidak peka akan peringatan Tuhan. Ia mengikuti kehendak hatinya dan akhirnya ia gagal dalam penguasaan diri serta melakukan dosa besar dengan membunuh Habel, adiknya. Seharusnya Kain sebagai kakak mengasihi dan menjadi pelindung bagi adiknya. Akhirnya Tuhan menghukumnya dengan mengusahakan tanah yang tidak lagi memberikan hasil sepenuhnya. Bahkan akhirnya menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Mungkin dalam menjalani tahun yang lalu, kita tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga banyak mengalami kesulitan, kesusahan, masalah, dan tersesat. Berbaliklah kepada jalan Tuhan. Dia masih memberikan kesempatan. Penegasan, setiap orang percaya yang mencintai firman akan peka terhadap peringatan Tuhan dan suka mendengar nasihat Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikan kemampuan kepada kami untuk peka terhadap suara-Mu, sehingga dapat menguasai hati dan tidak berjalan dalam kehendak sendiri. Kami meyakini bahwa Tuhan akan menolong dalam perjalanan kehidupan di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah perenungan kita untuk tahun yang baru ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.